Untuk huruf kho, ya untuk huruf kho itu dia memiliki sifat hamas, mengalirnya nafas. Kho itu juga dia tidak boleh berlebihan dalam bergetarnya. Artinya seperti kho, kho. Nah, itu dihindari ya, dihindari. Dan juga huruf ghain dia memiliki sifat rikhwah, mengalirnya suara. Jadi ketika sukun itu suaranya mengalir ya. Au, au, au. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan video kali ini. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita daripada bab sifatul huruf. Sebelum itu saya ucapkan marhaban bikum, selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru berkunjung pada video ini. Saya informasikan insya Allah channel Tahsin Yuk hadir untuk membantu Bapak Ibu sekalian mempelajari tahsin tajwid dengan mudah dan juga pembelajaran baca Al-Quran pelan-pelan. Ya, baik, mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang bab sifatul huruf materi ketiga ya, yaitu kita sudah sampai dengan al-halqi, bagian tengah tenggorokan. Ya, sedikit saya ulang ya, al-halqi itu bagian tenggorokan terbagi menjadi 3 tempat ya. Yang pertama bagian pangkal, kedua tengah, dan yang terakhir ujung. Ya, ujung tenggorokan. Nah, di sini ada ya. Bisa dilihat pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, ujung tenggorokan. Pangkal tenggorokan itu kita sudah bahas. Tengah tenggorokan pun juga kita sudah bahas. Nah, sekarang kita akan membahas yang ujung tenggorokan, yaitu adnal halqi, yaitu di sini ya. Tempatnya di ujung tenggorokan. Nah, di sini ada gambarnya Bapak Ibu. Ada gambarnya. Nah, saya zoom ya, saya zoom. Nah, kelihatan ya. Ini ada warna biru ya. Warna biru. Nah, di sini. Ini lidah, gigi, hidung, terlihat jelas. Hurufnya ada 2. Apa aja hurufnya? Yaitu huruf ghain dan huruf kha. Huruf ghain dan huruf kha ya. Nah, jadi ada 2 huruf ya. Nah, coba kita latih sama-sama. Untuk huruf kha, ya untuk huruf kha itu dia memiliki sifat hamas, mengalirnya nafas. Dan dia juga memiliki sifat tebal ya, tebal. Isti'la, terangkatnya pangkal lidah. Kha, kha, khi, khu, khu. Nah, untuk huruf kha, ya untuk huruf tebal, saya garis bawahi, huruf tebal itu tidak boleh manyun ya ketika fathah. Jadi tebalnya itu bukan karena manyun, tapi pangkal lidah naik. Isti'la. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu dan belum tahu caranya bagaimana mengangkat pangkal lidah, tonton saja video di link deskripsi di bawah. Saya sudah cantumkan bagaimana cara mengangkat pangkal lidah. Baik, ini saya contohkan ya. Kha, kha, khi, khu, kha, 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 kha. Nah, jadi tebalnya itu bukan karena ho, manyun, bukan ya. Nah, termasuk huruf ghain. Ghain juga memiliki sifat tebal ya. Gha, ri, ru. Nah, gitu ya. Gha, ri, ru. Tebal. Pangkal lidahnya naik ya. Nah, baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, huruf kha itu juga dia tidak boleh berlebihan dalam bergetarnya. Artinya seperti kho. Nah, itu dihindari ya, dihindari. Tapi mungkin ada beberapa pendapat para ulama ya, yang masyayikh yang ketika bertalaki ada yang berlebihan seperti itu. Ala kulli hal, yang lebih tepatnya kita cari tengah-tengah saja, biasa saja. Kho, khi, khu. Ya. Itu untuk huruf kho. Nah, coba kita latihan sama-sama.
Latihannya seperti sebelumnya, yaitu difathahkan, kemudian di fathah mad tabi'i dipanjangkan, kemudian fathah tain, ya, kemudian juga baru disukunkan. Coba ya sama-sama ya. Ingat sifatnya tadi apa? Mengalirnya nafas dan juga tidak boleh berlebihan getarnya. Kh-nya tidak boleh berlebihan. Oke, perhatikan dulu. Khahi khu khahi khu khon khin khun bakh bikh bukh. Oke. Bisa ya? Coba lagi sekali lagi sama-sama. Khahi khu khon khin khun bakh bikh bukh. Oke, bisa insyaallah ya. Jadi untuk huruf kha itu saya ulangi, satu tidak boleh bergetar berlebihan nya, dan juga dia mengalir nafas, dan yang terakhir tadi dia tebal gitu ya, tebal. Baik, kemudian huruf ghain. Ya, huruf ghain sama di sini juga. Huruf ghain. Ghain, cara mengucapkan huruf ghain ini ya agak susah ya, karena kebanyakan dari teman-teman itu membaca huruf ghain itu kayak seperti huruf G. Ga. Nah, itu ya. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, tidak ya. Atau bahkan seperti huruf ghairil nah, tidak ya, seperti itu. Nah, jadi huruf ghain Bapak Ibu sekalian, cara melatihnya diucapkan huruf G dulu, huruf G biasa. Ga, dan coba dirasakan pangkal, ujung tenggorokan kita menyentuh ya, atau lidah bagian belakang itu kayak menyentuh. Ga. Nah, terasa. Kalau sudah benar-benar terasa ga, coba agak direnggangkan. Ra, ri, ra. Nah, kalau sudah bisa direnggangkan, ra, suaranya akan seperti ini. Ra. Nah, kalau terlalu menempel, ga, seperti itu ya. Nah, direnggangkan sedikit. Ra. Cara merenggangkannya itu ya dirasa dulu. Kalau sudah terasa, coba direnggangkan, insya Allah bisa. Nah, baru kalau sudah bisa ra, baru ditebalkan. Ro, ri, ru, l. Nah, itu ya. Jadi huruf ghain dia juga memiliki sifat tebal, isti'la, dan juga huruf ghain dia memiliki sifat rikhwah, mengalirnya suara. Jadi ketika sukun itu suaranya mengalir ya. L, il. Oke, coba kita sama-sama latihan. Perhatikan dulu. Ghagiru, ghan, rin, gun, al, il, ul. Oke, bisa ya insya Allah ya. Coba lagi sama-sama. Bismillah. Ghagiru, ghan, rin, gun, al, il, ul. Masya Allah. Semoga Allah mempermudah kita belajar tahsin dan tajwid ya. Semoga Allah memahamkan ya. Amin, Allahumma amin. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja di dalam kolom komentar di bawah. Ya, kita sudah habis pembahasan al-halqi. Saya kasih kesimpulan dulu ya. Saya ulang dan murojaah sedikit ya. Makharijul huruf itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama al-jauf, saya sudah bahas video sebelumnya. Yang kedua yaitu al-halqi yang sekarang kita bahas. Nah, al-halqi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pangkal tenggorokan, yaitu aqsal halqi, kemudian wastal halqi, tengah tenggorokan, dan yang terakhir adnal halqi, ujung tenggorokan. Ya, semoga bermanfaat. Ya, saya cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.